Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1149 berjudul One Sekonto. Ditemani cover seperti ini. Chapter dimulai dengan komentar editor yang berkata, tangan kiri Raja Bajak Laut tiba-tiba muncul. Nah, di halaman pertama, semua orang yang ada di sana terkejut melihat aksi Gaban menebas Sommer. Mereka bertanya-tanya siapa dia. Lalu di panel berikutnya, Sommer berteriak kesakitan, membuat Usopp kaget dan juga bertanya-tanya mengapa itu bekerja dan apa yang kau lakukan. Tetapi di sisi Gaban, dia malah bilang kemampuanku melemah. Sama kayak Gab ya. Dan di halaman berikutnya, Gaban memutar kapaknya dan berbalik arah bersiap ngebacok Sommer sekali lagi. Tentu saja Sommer tidak tinggal diam. Sommer mengeluarkan teknik barrier sebuah akar yang menangkis serangan Gaban. Lalu Sommer melompat ke belakang menjauhi Gaban sembari bertanya pula kepadanya, "Oi, Mountain Eater, kenapa kau ada di Elbaf?" Jadi Sommer nggak tahu kalau Gaban itu di Elbaf selama 20 tahun ini. Yang mana ya, kemudian di halaman berikutnya, Gaban maju menyerang kembali Sommer sambil berkata, "Ini bukan waktunya untuk berbincang bukan?" Lalu Gaban dan Sommer beradu senjata di sana dengan Gaban yang memancarkan banyak petir hitam di sana. Dimana di sisi Nami dan yang lainnya, Nami memberitahu yang lainnya kalau sosok itu adalah yang pernah mereka jumpai saat di kastil. Nami mengatakan Luffy dan Zoro benar-benar dikalahkan habis-habisan olehnya, dan dia juga adalah ayah dari Kolon. Lalu Robin mengatakan pula, jika aku tidak salah mendengarnya, namanya adalah Skopper Gaban. Dan Jinbe berkata kemudiannya, jadi dia salah satu rival dari Rayleigh, tangan kiri dari Raja Bajak Laut. Tapi mereka semua bertanya, kenapa orang sepertinya ada di Elbaf? Kemudian ya, di panel berikutnya, Chopper yang mengintip dari rambutnya Saul merasa kagum, dimana Chopper berkata pula, serangannya benar-benar mempan. Bagaimana itu bisa terjadi? Sementara itu, Robin mencoba melakukan support dengan memunculkan tangannya walaupun dia sendiri tidak bisa bergerak karena duri-durinya Sommer. Dan kemudiannya, Jinbe menyetop aksi Robin tersebut dengan berkata, "Jangan Robin, orang itu menggunakan duri. Dia adalah masalah besar bagimu." Dan yap, Jinbe benar. Karena combat Robin yang hand to hand itu sangat dirugikan jika melawan Sommer. Apalagi ya, di halaman berikutnya kita bisa melihat halaman gandeng cukup luar biasa. Di sana Sommer menggunakan teknik lainnya, Ibarasu dan juga Gurenji Gogu. Sommer melancarkan dua teknik. Satu tekniknya akar memancar dari atas menuju Gaban. Satu teknik lainnya duri-duri tajam muncul dari tanah yang juga menuju ke arah Gaban. Dan di sana ya, Sommer berkata, "Sekarang kau tidak punya tempat lagi untuk berpijak." Namun Gaban berkata, "Aku sedang buru-buru." Yang mana Gaban kemudiannya mencoba menghalau semua serangan tersebut yang datang sampai Sommer berkata, "Coba saja sini kalau kau bisa, Ci." Dan slash! Di panel berikutnya, Gaban dengan teknik Futen Raku memotong Sommer jadi dua. Dengan timing yang tepat, Gaban pun melompat kembali dari sana sebelum duri-duri menusuknya sambil berkata, "Wow, nyaris saja." Kemudian ya, di halaman berikutnya, Gaban meninggalkan Sommer dan berlari sambil berkata, "Aku datang, Kolon." Dimana kita bisa melihat rombongan Nami terkejut bukan main melihat Gaban yang mengalahkan Sommer. Yap, Sommer kini terbaring di rumput durinya tersebut tak bisa bergerak. Sementara itu ya, Chopper keluar dari tubuh Saul dan mencoba mengejar Gaban. Dimana tindakannya itu tentu saja dipertanyakan oleh Nami. Namun Chopper dalam hatinya berkata dan juga bertanya-tanya, bagaimana dia memotong seseorang yang immortal? Ini seharusnya menjadi kunci untuk mengalahkan mereka. Sementara itu di tempat lainnya yaitu sekolah Warlus, tampak api sudah menyala di sana. Enji telah membakar sekolah Warlus sembari Gillingham ada di belakangnya. Dimana Gillingham berkata, "Iya, akhirnya kerja bagus. Dan kau tahu yang satu itu biar aku yang urus." Dimana Gillingham dengan panah apinya membidik dan juga melontarkan arah panah itu ke perpustakaan Owl. Dan benar saja, itu panah membakar perpustakaan tersebut.
Yang mana ya, Robin yang melihatnya dari jauh merasa sedih dan juga kita bisa melihat Saul sangat frustasi saat perpustakaan itu terbakar. Sementara itu, di desa, Jarul menangis tetapi dihibur warga Elbaf di sana. Kalau ini bukan salahnya, tapi Jarul tetap menyesali hal tersebut karena buku, sejarah dan histori mereka telah terbakar. Kemudian scene beralih ke tempatnya Gungko. Di sana Gillingham berkata melalui Denden Muzi, "Halo," Gillingham berkata di sini, "misi complete." Lalu Gungko yang mendengarnya memanggil anak kecil tadi itu Ronja untuk kembali. Dan kita bisa melihat di sana Gungko berbicara kepadanya, "Bagaimana kalau kau sedikit bersenang-senang atau menghibur diri?" Namun Ronja tetap menangis dan berkata, "Maafkan aku yang masih hidup. Ini semua kesalahanku. Semua yang terbakar itu salahku. Maafkan aku." Namun kita bisa melihat para Giant Pirate merespon suara Ronja dengan berkata, "Tidak, ini bukan salahmu, Ronja." Sementara anak-anak lainnya juga menyuruh Ronja untuk stop berbicara. Kemudian ya, di halaman berikutnya, dari kejauhan Gaban muncul di sana berlari dan berkata, budaya mereka, sejarah mereka, anak-anak mereka, kekuatan militer mereka, kau tidak berhak mengambil apapun dari mereka. Sementara Gungko yang melihatnya berkata, apakah dia kru dari Raja Bajak Laut? Lalu Gungko juga berkata, kalau kau melawan, para sandera ini akan mati. Kemudian ya, di panel berikutnya, anak-anak Giant itu menyadari kalau Yasan telah datang. Mereka sangat bersemangat dan berkata, "Oi, Kolon, Yasan ada di sini. Dia akan menyelamatkan kita." Yang mana ya, melihat reaksi tersebut, Gaban berbicara dalam hatinya, "Jangan sebut aku Kolon." Ya, kita tahu ya kenapa Gaban berbicara seperti itu. Tapi di halaman berikutnya, rambut pink tetaplah rambut pink. Kolon memanggil Gaban dengan berkata, "Daddy, oi, itu ayahku. Dia sangat kuat dari siapapun. Dia akan selamatkan kita. Yeay." Dan tentu saja, Gungko langsung ngelirik Kolon dan segera menuju Kolon sebelum Gaban berhasil menebasnya. Kemudian ya, di halaman berikutnya, Gungko bersiap dengan pedang tajamnya menghunuskannya tepat di leher Kolon. Kolon berkata kepada Gungko, "Pergilah kau." Sementara itu Gungko berbicara kepadanya, "Singkirkan aku darimu kalau itu maumu, dan kalau kau menentangku hanya ada satu skenario di sini." Dan di panel berikutnya, Gungko mulai melirik Gaban. Dan di sana kita bisa melihat Gaban pun menyadari situasinya dan dia berhenti dan juga berpikir, "Ini kesempatanku yang terakhir. Jika aku bertindak sekarang, api masih bisa dipadamkan, anak-anak bisa diselamatkan, dan Elbaf akan terselamatkan. Ini satu-satunya kesempatanku. Semuanya harus dilakukan secepat kilat." Lalu ya, di panel berikutnya Gaban berteriak kepada Kolon, "Kolon, beri aku 1 detik saja dan tahanlah itu. Kau adalah anak yang kuat kan?" Dimana ya, di halaman berikutnya Kolon berteriak kepada ayahnya, "Baiklah, lakukan Dad. Aku adalah pejuang. Ayo kalahkan dia." Dimana Gaban dalam hatinya masih berbicara, "Tahan dulu, lukanya sebentar, aku akan menyelamatkanmu." Namun di sana ya, Gungko mengancam mereka sekali lagi, kalau nyawa tidak akan kembali. Dan di sana kita bisa melihat Gaban hanya diam dan mengingat saat dimana Kolon lahir. "Yasan, ini anak kita. Oh, dia besar dan menggemaskan. Aku bersyukur kau telah melahirkannya, Ripley. Dia adalah harta karun kita." Dimana ya, scene kembali ke masa kini, kita bisa melihat Ripley ada di sana dan berkata kepada Kolon, "Tolong tetap oke, Kolon." Sementara itu, Gungko sudah mulai menusuk pedangnya dan sudah membuat darah keluar dari lehernya Kolon. Yang mana Kolon pun sampai menahan rasa sakitnya. Dan benar saja, melihat itu Gaban pun marah besar bersiap dengan kapaknya sambil berkata dalam hatinya, "Kalau aku tidak mengakhirinya sekarang, semuanya akan menyebar tak terkendali." Kemudian ya, di halaman ganda yang luar biasa, Gaban melihat dengan kain bunnya
Kolon benar-benar telah ditusuk oleh Gunko hingga tembus. Gaban pun mencoba yang terbaik dan menyuruh Kolon tetap tenang sebelum itu terjadi. Tapi pada akhirnya, Gaban menyadari bahwa tidak ada waktu lagi. Dan dengan ekspresi yang begitu menyedihkan, dia berbicara kepada Gunko. Tolong berhenti, aku menyerah. Gaban pun membuang kapaknya dan mengangkat tangannya tepat di hadapan Gunko. Sembari ia berkata dalam hatinya, maafkan aku Elbaf. Lalu ya, Gunko menembakkan anak panahnya ke tubuh Gaban hingga membuat Gaban terjatuh di sana. Dan juga berkata pula, sungguh makhluk yang menyedihkan. Gaban pun terjatuh dan dia pula meminta maaf kepada Kolon. Nah, di saat yang sama kita bisa melihat Chopper di sana berlari dan entah apa yang akan ia lakukan. Sementara itu, Kolon di sana menangis sambil berteriak, "Daddy!" Yang mana ya, murid-murid lainnya berteriak, "Yasan!" Nah, di halaman ganda terakhir pada chapter kali ini, Gunko yang mendengar ucapan Kolon yang berkata Daddy itu, tiba-tiba dia mengingat sesuatu dan dalam hatinya dia berkata pula, Daddy, dan boom! Di pala berikutnya, Gunko mengingat sebuah ingatan di mana seorang wanita dewasa menangis dan juga berteriak sambil menyebut ayahnya. Gunko pun merasa kaget dengan ingatan itu sambil berkata, ingatan apa ini? Lalu kembali muncul seseorang Brook yang memegang anak kecil dalam wujud siluet. Yang mana Brook di sana berkata, "Ya, impianku adalah menjadi bajak laut, kau tahu itu?" Dan Shin kembali ke Gunko. Sepertinya dia menyadari sesuatu. Sementara itu ya, di pala berikutnya, Brook yang jadi lontong di sana berkata, "Kau benar-benar mirip dengan dia. Aku minta maaf." Lalu Shin kembali ke Gunko. Gunko mengingat nama Brook, lalu dia berlari menuju tempat Brook sembari berkata, "Brook, itukah kau?" Tapi di tengah-tengah jalan itu, tiba-tiba Gunko kehilangan kesadarannya. Matanya memutih. Sementara di saat yang sama, suara pun muncul yang berbicara kepada Summer dan Gillingham. Itu adalah suara Imu yang berkata, "Kenapa kau begitu lambat? Saat aku berbicara ini, Marijoa sedang dilalap api. Kami butuh kekuatan militer. Mu akan menunjukkan kepadamu apa itu artinya diperintah oleh dewa." Dan kita bisa melihat Gunko tiba-tiba berambut panjang dan petir hitam menggelegar di area sekitar itu. Dan ya, chapter sampai di sini. Minggu depan tidak libur, tetapi kita punya banyak pertanyaan. Mulai dari hubungan Brook dan Gunko, hingga apakah ini sebagai tanda atau clue Nerona Nami adalah sebuah kenyataan. Dan ya, sampai kamu dapat kalian dan sampai lagi di video berikutnya.